Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kamu sebenarnya nggak terlalu suka politik, nggak ngikutin berita tiap hari, nggak hafal nama-nama pejabat. Tapi entah kenapa, tiap ada meme politik lewat di timeline, kamu langsung paham. Mungkin ketawa, atau terkadang cuma senyum tipis. Padahal, kalau disuruh jelasin isunya secara lengkap, belum tentu kamu bisa. Aneh ya, hal yang kelihatannya serius dan ribet justru paling sering kita nikmati lewat bercandaan. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan sederhana. Kenapa banyak orang yang ngaku nggak suka politik, tapi justru betah berlama-lama di meme politik? Perlu dipahami, ini bukan buat ngebahas siapa yang benar atau salah, tapi buat ngelihat sebenarnya apa yang lagi terjadi di kepala kita. Untuk itu, mari kita bedah. Orang yang menyukai meme politik biasanya adalah tipe orang yang punya keinginan besar untuk mengkritik atau mengejek kesalahan pejabat. Tapi mereka nggak punya panggung untuk bicara langsung. Mereka menyukai meme karena itu mewakili niat mereka untuk menghajar mental oknum yang salah tanpa harus menanggung risiko besar. Intinya, mereka merasa puas saat melihat orang yang punya kuasa dipermalukan secara konyol. Secara ilmiah, ini disebut sebagai hidden transcript oleh sosiolog James C. Scott. Artinya, saat orang kecil merasa ditekan atau kesal oleh pihak yang lebih kuat, mereka akan membuat cara rahasia untuk mengejek si penguasa di belakang punggungnya. Selain itu, ada alasan lain yang lebih fokus ke urusan ego dan harga diri kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada kepuasan aneh yang susah dijelasin pas lihat orang yang tadinya kelihatan tinggi, berwibawa, dan serius, tiba-tiba ngelakuin hal yang konyol banget? Ada perasaan mampus yang bikin kita pengen ketawa lepas di depan layar HP. Nah, tipe orang yang menyukai meme politik ini biasanya punya kecenderungan muak sama hierarki atau orang-orang yang terlalu mendewakan jabatan. Mereka adalah tipe orang yang menganggap kalau wibawa pejabat itu seringkali cuma topeng pencitraan saja. Makanya mereka haus banget buat lihat momen di mana topeng pejabat itu lepas dan menunjukkan sisi aslinya yang ternyata sama-sama manusia, atau mungkin malah lebih konyol dari kita rakyat biasa. Sekarang coba kamu inget lagi perasaan waktu baca berita politik. Entah itu soal kebijakan, konflik, janji pejabat, atau drama yang itu-itu lagi. Rasanya jarang netral. Biasanya antara kesel, bingung, kecewa, atau lelah sendiri. Dan lucunya, rasa capek itu bisa muncul bahkan ketika kita nggak terlibat langsung. Nggak demo, nggak debat, cuma baca dan cuma nonton. Di psikologi, kondisi kayak gini sering dikaitkan sama konsep yang namanya coping mechanism. Sederhananya, ini adalah cara alami otak manusia buat ngurangin tekanan emosi. Kalau sesuatu terlalu berat buat diproses secara serius terus-terusan, otak bakal nyari jalan lain supaya tetap waras. Nah, disinilah meme mulai masuk. Meme politik itu bukan muncul karena orang nggak peduli, justru seringkali muncul karena orang kebanyakan peduli, tapi nggak punya ruang buat meluapkan rasa capeknya. Daripada marah tiap hari, daripada frustrasi tiap baca berita, ketawa jadi opsi paling murah dan paling aman. Dan ketawa di sini bukan berarti masalahnya dianggap sepele. Lebih ke, gue tahu ini masalah, gue ngerasa juga. Tapi kalau dipikir serius terus, kepala gue bisa pecah. Makanya banyak meme politik yang sebenarnya nggak lucu-lucu amat. Kalimatnya pendek, gambarnya sederhana, tapi kena. Karena yang disentuh bukan logika, melainkan emosi yang udah numpuk. Di titik ini, meme politik berfungsi kayak katup. Bukan buat menyelesaikan masalah, tapi buat ngeluarin tekanan sedikit demi sedikit. Dan itu hal yang wajar. Karena otak manusia memang nggak dirancang buat hidup dalam kondisi tegang terus-menerus. Kalau dipaksa, yang ada malah mati rasa. Atau lebih parah, apatis total. Jadi, sebelum buru-buru bilang, orang-orang sekarang cuma bisanya bercanda soal politik. Ada baiknya kita berhenti sebentar dan sadar satu hal. Di balik satu meme politik, seringkali ada emosi yang lagi cari jalan keluar. Sekarang kita jujur aja deh. Masalahnya sering bukan di politiknya, tapi di cara otak kita nerima politik. Otak manusia itu punya batas. Bukan batas pintar, tapi batas kuat.
Kebanyakan informasi, kebanyakan konflik, kebanyakan detail. Lama-lama, otak capek sendiri. Dalam psikologi, ada konsep yang namanya cognitive load. Bahasa gampangnya, seberapa berat kerja otak kita waktu mencerna sesuatu. Dan politik modern itu, jujur aja, berat di kepala. Beritanya panjang, judulnya serius. Isinya saling bertabrakan. Hari ini A, besok B, lusa dibantah lagi. Belum selesai satu isu, udah muncul isu lain. Nah, di kondisi kayak gini, otak kita otomatis nyari jalur yang lebih ringan. Bukan karena malas mikir, tapi karena nggak sanggup mikir terus-terusan. Disinilah meme jadi menarik. Meme politik itu singkat, seperti meme pada umumnya. Nggak minta kita buat mikir panjang, nggak minta kita buat paham konteks dari awal. Cukup lihat sekilas, dan kita bakal paham dengan mudah. Makanya banyak orang yang nggak kuat baca beritanya. Dan meme politik jadi semacam jalan pintas. Bukan solusi, bukan jawaban, tapi jalan napas. Napak sebentar, ketawa sebentar, biar kepala nggak meledak. Dan ini penting buat dipahami. Karena kalau kita salah baca fenomena ini, kita gampang nyimpulin. Orang sekarang dangkal, orang sekarang nggak mau mikir. Padahal seringkali orang itu kebanyakan mikir, sampai akhirnya butuh yang ringan dulu. Tapi sekarang pertanyaannya begini, kalau memang otak kita cuma nyari yang ringan, kenapa nggak semua meme politik terasa sama? Kenapa ada meme yang lewat begitu aja, tapi ada juga yang bikin kita berhenti scroll? Kenapa ada yang cuma lucu, tapi ada juga yang bikin kita refleks mikir? Di titik ini, ternyata bukan lagi soal informasi atau keribetan, tapi soal perasaan terwakili. Pernah nggak kamu lihat meme politik terus tanpa sadar ngangguk sendiri? Bukan karena setuju penuh, tapi karena ngerasa dipahami. Karena meme politik langsung nyentuh emosi. Dalam psikologi, ada istilah validasi emosi. Sederhananya, manusia butuh ngerasa, oh, ternyata bukan cuma gue yang ngerasain ini. Dan meme politik sering jadi media yang ngelakuin itu tanpa harus ribet. Karena seringkali yang kita cari bukan jawaban, tapi pengakuan. Makanya banyak meme politik isinya sindiran, keluhan, atau ketawa pahit. Meme cukup buat bikin kita ngerasa ditemani. Dan begitu perasaan itu terwakili, kita pengen ngebagiin ke orang lain. Bukan buat ngajak debat, tapi buat bilang, lu ngerasa gini juga nggak? Sekarang coba bayangin kamu lagi sakit ringan. Bukan yang harus ke rumah sakit, tapi cukup bikin badan nggak enak. Terus kamu minum obat pereda nyeri. Nggak buat nyembuhin, cuma biar rasanya nggak terlalu terasa. Setelah itu, kamu bisa lanjut aktivitas. Kerja lagi, scroll lagi, ketawa lagi. Nah, hal ini bekerja dengan cara yang mirip dengan meme politik. Dia nggak menyembuhkan apa-apa, nggak juga bikin masalahnya hilang, tapi bikin rasa nggak nyamannya berkurang. Dan itu efek yang enak. Masalahnya, kalau setiap kali rasa nggak enak muncul, yang kita lakukan cuma minum pereda nyeri, kita jadi jarang bertanya, sebenarnya kenapa badan kita sakit? Sekarang tarik ke politik. Setiap ada kabar yang bikin kita jengkel, yang bikin kita bingung, sampai isu yang bikin capek sendiri, meme datang sebagai pereda cepat. Kemudian muncul pertanyaan yang jarang dihadapi langsung. Kalau kita selalu menertawakan politik, apa itu berarti kita peduli terhadap politik sekarang? Atau cuma lagi nyari cara paling aman buat menghadapinya? Karena peduli biasanya nggak nyaman. Ada rasa kepikiran, ada dorongan buat berhenti sebentar. Sementara lucu-lucuan memberi izin buat langsung lanjut tanpa berhenti. Dan lama-lama yang kita latih bukan kepekaan, tapi daya tahan. Kita jadi kuat menghadapi berita apapun, tapi nggak selalu jadi lebih dekat dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan bicara soal efek, ada satu efek yang jarang dibahas ketika meme politik dikonsumsi terus-menerus. Bukan efek yang langsung terasa, tapi pelan dan bertumpuk. Awalnya kita masih bisa marah, masih bisa heran, masih bisa merasa terganggu. Lama-lama, respons itu berubah. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kita sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Situasi yang berulang, janji yang terdengar familiar, bahkan pejabat yang blunder. Banyak masalah yang muncul lagi, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Meme membantu kita menertawakan pengulangan itu. Tapi di saat yang sama,
Tawa juga bisa mengikis rasa kaget. Ketika segalanya sudah sering dijadikan bahan candaan, emosi yang muncul jadi lebih datar, sampai tidak ada lagi yang terasa spesial. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan sinisme politik. Bukan sikap membenci politik, tapi perasaan bahwa apapun yang terjadi, ujung-ujungnya akan sama saja. Di fase ini, orang masih mengikuti, masih tahu isu besar, tapi jarang berharap. Ketika harapan menurun, partisipasi biasanya ikut menurun juga, bukan secara tiba-tiba, melainkan perlahan. Meme politik bisa mempercepat proses ini kalau fungsinya hanya berhenti di lucu-lucuan. Karena semakin sering sesuatu ditertawakan, semakin kecil peluangnya untuk dianggap serius kembali. Itulah sisi lain yang jarang dibicarakan. Bukan karena meme itu jahat, tapi karena dampaknya tidak terasa langsung. Dan ketika efeknya baru disadari, biasanya sudah jadi kebiasaan. Sampai di sini ada satu hal penting buat dipegang. Meme politik itu bukan musuh. Dia bukan penyebab orang jadi nggak peduli. Bukan juga alasan kenapa politik terasa makin dangkal. Meme hanyalah sebuah alat, meme hanyalah sebuah cara, dan meme hanyalah sebuah bahasa. Buat banyak orang, itu jadi pintu paling masuk akal buat bersentuhan dengan sesuatu yang berat tanpa harus tenggelam di dalamnya. Dan itu sah-sah aja. Padahal, meme sebenarnya bisa jadi awal. Awal buat mikir, awal buat nanya, awal buat sadar. Bukan buat langsung paham segalanya, tapi buat enggak sepenuhnya lepas. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi boleh atau enggak sih menikmati meme politik, tapi lebih soal setelah ketawa kita mau kemana? Jadi kesimpulannya, orang yang menyukai meme politik itu enggak sesederhana cuma pengen ketawa. Buat banyak orang, meme jadi cara buat meluapkan emosi, nyederhanain berita politik yang ribet, sekaligus ngerasa, oh ternyata bukan gue doang yang ngerasa begini. Meme juga jadi bahasa kritik yang paling aman dan gampang dicerna. Walaupun di sisi lain, kalau kebanyakan, bisa bikin kita terbiasa menertawakan masalah tanpa benar-benar ngelihat lebih dalam. Sekarang pertanyaannya, menurutmu meme politik itu bentuk rasa kritis kita terhadap kondisi politik sekarang? Atau cuma sekedar bercandaan aja? Terus, apa ada alasan lain yang bikin kamu suka atau sering nikmatin meme politik? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.